Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Ade Widiani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokroaminoto Palopo. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan demokrasi. Nah, ada yang tahu tidak apa itu demokrasi? Nah, pengertian demokrasi kita bagi dua ya. Yang pertama, pengertian demokrasi secara etimologis, dan yang kedua, pengertian demokrasi secara bahasa. Nah, secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Nah, kemudian secara bahasa, demokrasi itu adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun pengertian dari pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Nah, adapun contoh dari pendidikan demokrasi yaitu yang pertama formal atau yang ada di sekolah dan perguruan tinggi, yang kedua informal atau pergaulan di lingkungan, dan yang ketiga non-formal atau yang ada di luar sekolah. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Nah, demokrasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, demokrasi langsung, yang kedua, demokrasi tidak langsung, dan yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Nah, yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, demokrasi ini terdiri dari yang pertama, demokrasi liberal, yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, yang ketiga, berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Nah, demokrasi ini dibagi menjadi yang pertama, demokrasi sistem parlementer, yang kedua, demokrasi sistem pemisah atau pembagian kekuasaan atau yang biasa disebut dengan presidensial. Nah, kemudian adapun konsep dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi perwakilan liberal. Nah, prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Yang kedua, demokrasi satu partai dan komunisme. Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, adapun penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu, pertama, menghargai pendapat anggota keluarga lainnya. Yang kedua, terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama. Nah, yang kedua, di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti, pertama, kesadaran hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi. Kedua, bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya.
Nah, yang ketiga, di lingkungan sekolah. Contohnya seperti pertama, bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menerima teman yang berbeda latar belakang, budaya, ras, dan agama. Dan yang keempat, di lingkungan kehidupan bernegara. Contohnya yaitu pertama, menghargai perbedaan yang ada pada rakyat. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama. Yang ketiga, memiliki kejujuran dan integritas. Nah, selanjutnya adapun ciri-ciri dan tujuan umum demokrasi di Indonesia. Yang pertama, proses yang tidak pernah selesai, dalam arti bertahap, berkesinambungan terus-menerus. Yang kedua, bersifat evolusioner, dalam arti dilakukan secara perlahan. Yang ketiga, perubahan bersifat damai, dalam arti tanpa kekerasan atau anarkis. Yang keempat, berjalan melalui cara musyawarah, dalam arti perbedaan yang diselesaikan dengan cara musyawarah. Yang kelima, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi pemerintahan diktatorialisme. Dan yang keenam, menciptakan pemerintah yang legal dan dikehendaki oleh rakyat. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang pendidikan demokrasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.